Nah, ini yang perlu kita ingatkan di dalam muntah, baik dalam saat puasa ataupun di luar puasa, harus kita sucikan mulut kita. Karena najis. Harus kita sucikan. Lah cara mensucikannya dengan berkumur. Bukan hanya sekedar kumur. Itu. Tapi juga dengan mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya seperti berkumur saat berwudu. Tentunya di selain bulan Ramadan atau di selain saat berpuasa. Berkumur seperti itu kemudian dibuang airnya. Itu mensucikan mulut yang bekas kena muntah. Kalau tidak, ada yang ditelan dari air liurnya haram. Kenapa? Menelan sesuatu yang najis. Kalau berpuasa batal puasanya. Jadi harus disucikan terlebih dahulu mulutnya. Setelah itu ada yang dia telan nggak ada masalah. Lah ketika mensucikan misalnya ada yang tertelan, maafu, dimaafkan. Karena apa? Untuk sesuatu yang wajib. Seperti di pembahasan kita yang lalu ketika mandi dan mandi itu disyariatkan untuk sholat Jumat. Apalagi mandi wajib, kemudian ada yang masuk ke telinga air, nggak masalah. Tapi kalau mandi biasa, ada yang masuk ke telinga, batal puasa kita. Tapi kalau untuk yang disunahkan atau yang diwajibkan, nggak batal. Sama dengannya berkumur. Ini untuk yang wajib. Beda kalau untuk wudhu. Kalau untuk wudhu bukan untuk yang wajib, sunnah. Maka kumurnya sekedarnya. Tapi kalau dia menyangatkan, nah ini makruh. Rasul SAW telah menegaskan dalam hadisnya, baligh fil madmadati wal istinsyak illa an takuna shaiman. Bersangatlah di dalam madmadah berkumur, wal istinsyak memasukkan air dalam hidung. Jadi kalau kumur saat wudu itu jangan sekedar, enggak, tapi sangatkan katanya Rasulullah. Lah menyangatkan berkumur itu ini. Kecuali kalau berpuasa. Kecuali kalau kamu berpuasa, jangan menyangatkan. Sekedar kumur. Begitu juga memasukkan air dalam hidung. Sangatkan, dihirup. Airnya itu dihirup. Sekiranya sampai di sini airnya, baru dikeluarkan lagi. Bukan sekedar gini. Kalau ini ngusap ini namanya. Ngusap hidung. Tapi istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah dihirup. Kalau tidak berbiasa awalnya pilek. Tapi kalau sudah terbiasa nggak pilek. Bahkan justru bisa menyembuhkan bagi orang yang gampang pilek. Nah, sama halnya muntah ini. Ketika muntah, mabuk, kendaraan atau masuk angin dan semisalnya, muntah ini sucikan. Lah kita menyangatkan dan menyucikan. Kalau ada yang masuk dimaafkan. Jangan sampai tidak disucikan. Yang ketiga, jima atau hubungan intim. Meskipun tidak sampai keluar sperma. Jadi, sekedar masuk kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, ini sudah membatalkan puasa sekalipun tidak keluar mani. Dase mlebu, sekalipun tidak secara keseluruhan, ya. Dasnya saja, kepalanya saja masuk, ya. Dikeluarkan lagi sudah batal puasanya. Puasanya siapa? Kedua-duanya, yang laki ataupun perempuan. Kalau itu dilakukan saat keduanya berpuasa, maka yang laki memiliki 5 kewajiban. Nah, mendapatkan 5 perkara, 5 kewajiban. Yang pertama, wajib qadha puasa, karena puasanya batal. Yang kedua, dia ditakzir, diberi hukuman. Nah, hukumannya ini ditentukan oleh seorang pemimpin, imam. Yang ketiga,
dia wajib imsak, bersikap seperti orang yang berpuasa sekalipun sudah batal puasanya. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Padahal puasanya sudah batal, tapi tetap nggak boleh. Dia harus tetap seperti orang yang berpuasa, walaupun puasanya sudah batal. Yang keempat, apa? Dosa. Ya. Yang keempat, mendapatkan dosa. Jelas, membatalkan puasa dengan sengaja haram, dosa. Yang kelima, dia wajib kafaroh. Kena kafaroh. Lah kafarohnya apa? Yang pertama, memerdekakan budak. Nah kalau sekarang nggak ada perbudakan, berarti kedua, kalau tidak bisa memerdekakan budak karena tidak ada budak atau tidak bisa membeli budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di 2 bulan tanpa henti. Ada berhentinya sehari, mengulangi lagi hitungan awal. Sudah 1 bulan, akhirnya dia nggak puasa sehari. Oh, baleni meneng, hitungan pertama meneng. Jadi tidak boleh batal selama 2 bulan berturut-turut kecuali ya, karena sakit yang tidak memungkinkan bagi dia berpuasa. Itu yang diwajibkan. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang membatalkan puasanya dengan jima, dengan berhubungan. Jadi berhubungan ini membatalkan puasa sekalipun tidak mengeluarkan mani. Ya. Batal kedua-duanya, lakinya maupun perempuannya. Yang keempat, keluarnya mani yang disebabkan oleh yang pertama istimna. Istimna itu adalah onani. Siapa yang mengeluarkan maninya dengan beronani sekalipun yang halal tapi makruh, seperti dengan tangan istrinya, apalagi yang haram yaitu dengan tangannya sendiri atau sesama jenis, maka ini membatalkan puasa. Yang kedua, keluarnya mani dengan apa? Bersentuhan kulit secara langsung tanpa adanya penghalang antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, walaupun tanpa disertai syahwat. Walaupun tanpa disertai syahwat. Ya orang yang nggak normal ya nggak syahwat. Orang yang nggak normal ya nggak syahwat. Ini kalau sudah seperti ini jelas banyak syahwatnya, bersentuhan kulit dengan kulit tanpa adanya penghalang antara laki dengan perempuan, keduanya tidak ada ikatan mahram, ini keluar mani, batal puasanya. Yang ketiga, memandang atau membayangkan sesuatu yang biasanya dapat membuat yang bersangkutan keluar mani. Berhayal atau melihat gambar. Dia tahu kalau dia berhayal tentang hal ini bakal keluar mani. Atau kalau dia melihat gambar ini bakal keluar mani, dilakukan, batal puasanya. Nah, tapi kalau keluar mani karena mimpi, tidur mimpi, nggak apa-apa. Ya, kalau dia tidur jam 10 pagi misalnya hari Ahad karena libur kerja tidur, jam 2 bangun geblek kabeh misalnya, mimpi, batal puasanya? Tidak. Ya, puasanya tidak batal. Ya. Kemudian yang kelima haid. Keenam nifas, ketujuh melahirkan. Ini terjadi kepada perempuan. Nah, haid ini membatalkan puasa sekalipun adzan kurang 1 menit. Adzan kurang 1 menit, haid, batal puasa hari itu. Sama juga dengan melahirkan, adzan kurang 1 menit, brojol bojone, batal puasanya. Kemudian yang ke-8, hilangnya akal. Baik disebabkan oleh gila, pingsan, ayan,
atau mabuk. Hilangnya akal karena gila, batal puasanya. Karena pingsan, batal. Karena mabuk, karena ayan, batal. Tapi ada catatan di situ. Hilangnya akal yang disebabkan oleh gila dan hilangnya akal yang disebabkan oleh selain gila. Ini yang pertama, hilangnya akal yang disebabkan oleh gila dapat membatalkan puasa walaupun hanya sebentar. Hilangnya akal yang disebabkan oleh selain gila hanya dapat membatalkan puasa kalau memang terjadi sepanjang hari dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mabuk, pingsan. Kalau tidak sadar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ini membatalkan puasa. Nggak sadar ya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari pingsan, nggak tangi blas. Atau mabuk tidak sadar sama sekali. Jam itu baru sadar dari pingsannya atau dari mabuknya, batal puasanya. Tapi kalau pingsan atau mabuknya sebentar, 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, sadar, oh, puasanya tetap sah. Ya. Nah, jelas ya. Jadi kalau pingsannya cuma setengah hari, telernya dari mabuk setengah hari, tapi asal mabuknya bukan setelah subuh ya, mabuknya dari malam. Dia mabuk jam 3 ngombe, mabuk. Nah, 3:30 KO sudah, nggak sadar, sampai jam 12 siang baru sadar. Ini kalau dia semalam niat puasa, sah puasanya. Sah puasanya. Karena apa? Tidak semalaman, tidak seharian. Ya, masih ada sadarnya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, keluar dari agama Islam. Murtad. Ya, keluar dari agama Islam. Ini orang bisa keluar dari agama Islam dengan perkataan, nah, tentunya perkataan yang menghilangkan keimanan dan keyakinannya, seperti mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban sholat, nah, itu, atau perkataan-perkataan yang membuat ia kufur, keluar dari Islam. Ah, ini murtad. Murtad ini batal puasanya walaupun sebentar murtadnya. Murtadnya cuma 5 menit, belum makan, belum minum dan yang lain sebagainya. Kemudian dia mengucapkan syahadat, batal sudah puasanya. Batal. Itu 9 daripada apa yang membatalkan puasa.